Intervensi untuk meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, motivasi kerja melalui training, yaitu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja karyawan. Yang kedua, motivasi kerja melalui reward dan punishment, yaitu pemberian hadiah bagi karyawan yang berprestasi agar seorang karyawan tersebut merasa diakui dan dihargai. Begitu sebaliknya dengan punishment. Yang ketiga yaitu motivasi kerja melalui pengakuan, yaitu mengakui keunggulan karyawan di tempat kerja tersebut. Yang keempat, motivasi kerja melalui inspirasi. Inspirasi ini meliputi misi perusahaan. Yang kelima, motivasi kerja melalui kompensasi, yaitu berupa kenaikan gaji, pemberian bonus kinerja, komisi, bagi hasil, liburan, dan masih banyak lagi. Metode dan alat motivasi kerja. Metode motivasi kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, direct motivation atau motivasi langsung, yaitu motivasi baik material maupun non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya, misalnya pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, dan bonus. Yang kedua ada indirect motivation atau motivasi tidak langsung, yaitu motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang semangat kerja, sehingga karyawan betah dan semangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruang kerja yang nyaman. Selanjutnya alat motivasi kerja. Yang pertama, material incentive, yaitu motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang diberikan kepada karyawan yang berbentuk uang dan barang. Yang kedua, non-material incentive, yaitu motivasi atau daya perangsang yang tidak berbentuk materi. Misalnya, penempatan kerja yang tepat, pekerjaan yang terjamin, piagam penghargaan, bintang jasa, perlakuan yang wajar, dan lainnya. Model-model motivasi kerja ada 3. Yang pertama, model tradisional yang mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar gairah kerjanya meningkat, perlu diterapkan sistem intensif, yaitu memberikan intensif yang dapat berupa uang atau barang kepada karyawan yang berprestasi baik. Semakin banyak produksinya, semakin besar pula balas jasanya. Jadi, motivasi bawahan hanya untuk mendapatkan intensif saja. Yang kedua ada model hubungan manusia, yang mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Sebagai akibatnya, karyawan mendapatkan beberapa kebebasan, membuat keputusan dan kreativitas dalam pekerjaannya. Dengan memperhatikan kebutuhan materi dan non-materi karyawan, motivasi kerjanya akan meningkat pula. Jadi, motivasi karyawan adalah untuk mendapatkan materi dan non-materi. Yang ketiga, ada model sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang, barang, atau keinginan akan kepuasan, tetapi kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan. Yang berarti, karyawan bukan berprestasi karena merasa puas saja, tapi karena termotivasi oleh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, untuk memotivasi bawahan dilakukan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan bagi bawahan untuk mengambil kebijakan atau keputusan dalam menyelesaikan pekerjaan. Motivasi kerja seseorang akan meningkat jika kepada mereka diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.